komunitas keren yang ada di Kota Makassar. Dan untuk yang ingin ikutan juga ngobrol bersama kami malam hari ini, sebelum saya kasih tahu siapa sih narasumber kita malam ini ya, komunitas apa sih yang datang berbagi untuk Anda malam ini, boleh Anda langsung cek YouTube channel Smart FM Makassar sekarang juga karena kita lagi live. Sekarang juga ya, boleh tuliskan komentar Anda kalau misalnya pengen ikutan ngobrol juga. Ya, silakan langsung tulis komentar di kolom komentarnya. Dan Anda juga boleh bergabung melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811461011. Telepon di 833-225. Langsung aja ya, teman-teman saya ini pasukan merah ya, merah putih. Nasionalisme banget Pak ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Aduh, kece-kecenya 1, 2, 3, 4. Oke, 4 cowok, saya sendiri cewek di sini. Oke, ada siapa sih di sini? Boleh kenalan dulu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya Akmal Idrus sebagai leader dari Kejar Mimpi Makassar. Oke. Dan ada sahabat saya. Malam, saya Felix. Saya merupakan PR dari Kejar Mimpi Chapter Makassar. Oke, mereka berdua ini sudah tidak asing di mata saya sebenarnya. Udah sering kolaborasi juga ya. Oke, terakhir kemarin kita kolaborasi untuk bikin acara gitu ya. Iya, Nanti benar. kita bahas itu. Tapi by the way, saya melihat kalau misalnya Anda juga sekarang nonton live di YouTube channel Smart FM Makassar, lihat bajunya #Kejar Mimpi. Kejar Mimpi itu apa sih? Apakah kalian membantu anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpinya yang sedang tidur dibangunin untuk bisa kejar mimpi, atau seperti apa sih sebenarnya komunitas ini? Iya benar sih. Jadi komunitas ini sebenarnya wadah untuk siapapun yang mau mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang pastinya ini mengarah ke hal yang baik ke depannya, utamanya terkait mimpi. Jadi kita mau mendorong orang-orang di luar sana itu untuk bangun gitu ya. Jangan lanjutkan tidur untuk bermimpi, tapi bangun dan kejar mimpi gitu. Oke, tapi kalau kita bicara soal mimpi, terlalu klise, terlalu general gitu kalau kita bicara soal mimpi. Saya mimpinya ingin jadi ini, ingin jadi ini. Apa sih yang sebenarnya dilakukan di dalam kejar mimpi ini, atau spesifik teman-teman mendorong untuk jadi apa sih anggota atau member di Kejar Mimpi gitu? Oke, jadi di Kejar Mimpi ini sebenarnya kita punya 4 pilar. Jadi seperti dengan komunitas yang lain, Rifa dan juga pendengar ya. Kalau di Kejar Mimpi, kita sebutnya Smart Listener. Smart Listener ya. Jadi kita punya 4 pilar. Jadi ada filantropi, pengembangan ekonomi sosial, juga ada pendidikan dan lingkungan pastinya. Jadi ada 4 pilar itu. Nah sebenarnya apapun hal-hal yang positif itu kita lakukan di Kejar Mimpi. Jadi kalau kita misalnya mau buat kegiatan yang ada di bidang lingkungan, berarti juga udah masuk di pilarnya kita. Kayak gitu sih. Jadi berarti teman-teman di dalam Kejar Mimpi ini bisa dikatakan gak sih bahwa ini tuh komunitas sosial? Benar. Sosial, edukasi, lingkungan, semuanya ya? Semuanya masuk. Baik. Karena walaupun gini, kita nggak sebut bahwa di 4 pilar itu nggak ada kesehatan. Tapi sebenarnya kesehatan ini kita bisa bahas dari pilar edukasi misalnya, atau masuk ke pilar filantropi juga. Oke, baik. Dan Kejar Mimpi ada di Makassar itu sejak kapan? Oke, ini dari tahun lalu sebenarnya, masih baru untuk di Kota Makassar. Aduh, masih lucu-lucunya. Masih merah ini baik. Tapi kalau untuk gerakan di seluruh Indonesia, di beberapa kota yang ada di Indonesia itu sudah 2 tahun lebih berjalan sebelum akhirnya di Makassar juga terbentuk menjadi sebuah komunitas. Nah, yang berbeda dari komunitas Kejar Mimpi dengan komunitas-komunitas yang lain, kenapa? Karena kita awalnya ini dari volunteer. Dari volunteer itu kita benar-benar ngegarap sebuah event, yaitu konser Kejar Mimpi dan juga Kejar Mimpi Goes to School yang diinisiasi oleh salah satu bank yang ada di Indonesia. Bisa disebut nggak banknya? Nggak usah. Jadi diinisiasi oleh salah satu Yang penting bank warna merah aja bank ya. warna merah ya. Dan mereka ini memang mensupport kita. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu, dari volunteering day itu, kita akhirnya terbentuk menjadi sebuah komunitas. Sebuah komunitas, berarti bisa dikatakan lahirnya komunitas ini karena dari CSR perbankan tersebut. Benar, gitu benar. Program-program sosial disalurkan melalui kalian yang awalnya volunteer. Nah, sekarang saya mau ke Felix. Kamu bergabung apakah juga dari tahun lalu atau baru-baru ini, atau seperti apa sih peran kamu di
kejar mimpi gitu? Oke. Banyak ya pertanyaannya. Oke, baik. Saya juga joinnya sama batch dengan si Akmal dan bersama 6 teman yang lainnya. Kami itu masuknya 10 orang di awal. Cuma mungkin karena ada yang sibuk, jadi sekarang tinggal 8 yang aktif. Gitu. Terus Itu 10 orang yang awalnya jadi volunteer ya? Ya. Iya, 10 orang, benar. volunteer. Oke, terus? Terus setelah jadi volunteer, sempat di approach dari pusat bertanya kalau gimana kalau setelah ini mungkin dibangun sebuah komunitas yang fokus pada pengembangan anak-anak muda di Makassar. Dan ternyata banyak yang mau ikut dan mau bergabung dalam Komunitas. ini semuanya. Iya. Jadilah terbentuk KM Komunitas. Chapter Makassar. KM, kejar Mimpi mimpi Chapter Makassar. Chapter Makassar. Jadi Oke. Rip sebenarnya kita di Kejar Mimpi itu adalah komunitas yang benar-benar santai dan juga nggak terlalu yang serius-serius banget, tapi fokusnya satu, hal positif dan ngasih impact ke banyak orang. Oke. Kalau berbicara soal fokus gitu Nah. ya, kalian fokus untuk memberikan impact positif kepada orang banyak. Iya. Tapi gimana kalian sendiri memfokuskan gerakan kalian dari empat pilar ini? Kalau saya sih melihatnya karena banyak komunitas di Makassar gitu ya, Benar. masing-masing punya fokus. Ada yang memang satu aja fokusnya gitu ya, pendidikan, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Ada bahkan komunitas yang bergerak di bidang ekonomi gitu. Iya, Tapi benar. kalau kalian sendiri, apakah tidak merasa ribet gitu, terlalu banyak fokus, kadang bisa jadi bumerang gitu Iya. bagi kita sendiri? Ini siapa yang mau jawab? Felix mungkin. Ya. Jadi- Senior, kasih senior. Jadi gini, kita bawanya sih santai karena kita mau ngasih impact itu nggak terbatas sebenarnya. Dan menurut kami ini bukan berarti membuat kita menjadi bingung untuk melakukan hal ya. Jadi dengan adanya beberapa pilar ini kita berharap bisa menjangkau banyak lini misalnya. Nggak hanya kita membahas tentang pendidikan karena sebenarnya 4 pilar ini juga saling terkait. Iya, benar. Kalau kita bahas tentang pendidikan pasti akan ada juga misalnya kaitannya ke filantropi, atau kalau kita bahas pengembangan ekonomi sosial, kita misalnya juga udah masuk di edukasi. Jadi sebenarnya tidak terlalu mudah untuk menyelaraskan 4 pilar-pilar yang ada ini, dan kita take it easy aja, maksudnya kita bekerja dari hati dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Luar biasa sekali jawabannya Bapak leader gitu nih ya. Dan iya memang sih 4 pilar kalian ini menjadi apa ya, kalau saya sendiri dorongan untuk anak-anak muda bisa Benar. lebih Take action gitu ya, take action, kasih. langsung plug gitu, langsung ke fokusnya itu kita. Oke, dari 4 pilar ini kira-kira apa saja sih kegiatan yang mereka sudah lakukan, dan kemudian impact apa yang secara langsung diberikan ke anak-anak muda bahkan ke masyarakat ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Smart Listener, langsung tuliskan komentar Anda di YouTube channel Smart FM Makassar dan gabung di WhatsApp di